semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifatul Kamila. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Perjalanan Wisata 2019. Nah, di sini saya akan sedikit ngejelasin tentang sistem informasi geografis yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, yang pertama saya bakal ngejelasin informasi umum mengenai Taman Nasional Ujung Kulon. Yang kedua, jenis-jenis flora dan fauna. Yang ketiga, informasi 3A yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Dan yang terakhir yaitu peta Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, kalian tahu kan bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali keindahan, baik dari segi alamnya maupun dari segi keindahan budayanya yang beraneka ragam. Salah satu sektor terbesar di Indonesia yaitu sektor pariwisata yang banyak sekali mendominasi di daerah Nusantara ini. Nah, yang saya akan bahas salah satu wisata yaitu Taman Nasional Ujung Kulon yang secara administratif itu terletak di daerah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang luas wilayahnya itu ada 1.222.956 hektar yang meliputi 78.619 hektar dan 44.337 hektar untuk daerah perairan. Nah, hutan Ujung Kulon ini memiliki status sebagai hutan lindung. Kenapa? Karena berdasarkan SK atau Menteri Kehutanan nomor 284 SKTPS 11.992 yaitu pada tanggal 26 Februari 1992 bahwa dikatakan Taman Nasional Ujung Kulon ini telah resmi statusnya sebagai kawasan hutan lindung seperti itu. Dan wilayah pengelolaannya itu meliputi Semenanjung Ujung Kulon, Pulau Panaitan, Pulau Pecang, Pulau Handelem, dan Pulau Honje. Nah, sekarang saya akan membahas tentang lokasi dan data wilayah yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan konservasi atau cagar alam tertua di Indonesia. Taman Nasional ini terletak di bagian paling barat Pulau Jawa, tepatnya di Indonesia. Taman Nasional ini mula-mula meliputi daerah Krakatau dan pulau kecil lainnya seperti Pulau Handelem, Pulau Pecang, dan Pulau Panaitan. Taman Nasional Ujung Kulon ini terletak di sebuah kecamatan, yaitu Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan batas wilayah Taman Nasional Ujung Kulon itu, dia itu di sebelah utara dia berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang. Di sebelah selatan dia berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Di sebelah barat dia berbatasan langsung dengan Selat Sunda. Di sebelah timur dia berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebak. Kondisi cuaca dan iklim yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Cuaca di Taman Nasional Ujung Kulon ini, suhu dan salintas air permukaan laut secara umum sekitar 26 derajat Celcius. Salintas air permukaan laut pada musim barat, musim timur, dan musim pancaroba tidak berfluktuasi secara nyata. Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh kondisi iklim, keadaan orografis, dan pertemuan atau arus udara. Kondisi iklim yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon berdasarkan klasifikasi menurut Smith dan Ferguson, kondisi iklim yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon ini relatif basah sepanjang tahun. Adapun curah hujan paling tinggi itu di bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Sementara pada bulan Mei curah hujan kembali turun dan paling rendah itu di bulan Juli. Selanjutnya pada bulan Agustus curah hujan akan kembali meningkat dan suhu udara di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon ini rata-rata sekitaran 26,5 sampai 28,9 derajat Celcius. Sementara kelembaban udara setiap bulannya itu rata-rata 85% hingga 90%. Psikologi Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu Balai Kepala Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu Bapak Mamat Rahmat menyebutkan bahwa pentingnya untuk merancang kegiatan event sekolah, yaitu lapangan pertanian ekologis atau yang biasa disingkat SLVA, secara rutin dimulai sejak sekarang ini, karena menurut dia akan sangat bermanfaat bagi peningkatan sumber daya manusia untuk menjaga kelestarian dan lingkungan sekitar, terutama di daerah konservasi cagar alam Taman Nasional Ujung Kulon.
dengan cara menerapkan konsep kemitraan masyarakat konservasi, kata Pak Rahmat, dan mengusung slogan yang sudah dikenal oleh masyarakat sekitar, yaitu masyarakat Nijo Leuweung Hejo, artinya masyarakat sejahtera hutan lestari. Saya harapkan supaya event ini rutin dilaksanakan pada setiap tahunnya, supaya event sekolah lapangan ekologis ini dan juga event tourism untuk para pengunjung turis yang nantinya akan membuat kemajuan bagi Taman Nasional Ujung Kulon, seperti itu. Nah, demografi yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon, tepatnya di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Berdasarkan data Pandeglang dalam angka pada tahun 2017 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Labuan merupakan kecamatan yang jumlah penduduknya itu terbanyak di Kabupaten Pandeglang, yaitu sekitar 56,724 jiwa. Padahal Kecamatan Labuan ini memiliki luas terkecil di daerah Kabupaten Pandeglang, yaitu sebesar 15,66 km persegi, dengan jumlah penduduk laki-lakinya itu sebanyak 610.412 orang atau di kisaran jadi 51,8%, dan jumlah perempuannya itu 584.499 orang atau 48,92%. Nah, selanjutnya saya akan ngebahas mengenai informasi flora dan fauna. Nah, flora yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon ini membentuk berbagai formasi hutan, di mana formasi hutan ini dicirikan adanya dominasi oleh jenis atau spesies hutan yang ditinjau dari tipe hutannya. Nah, flora di kawasan ini ada beberapa tipe jenis hutannya. Apa aja? Yang pertama itu ada hutan pantai, terus yang kedua ada hutan hujan, yang ketiga ada tropika daratan rendah, yang keempat ada hutan hujan tropika pegunungan, yang kelima ada hutan rawa air tawar, yang keenam ada hutan mangrove, dan yang ketujuh ada padang rumput. Nah, formasi yang begitu lengkap ini mengandung keragaman plasma mutlak serta spesies tumbuhan yang berguna dan langka yang sangat tinggi. Nah, salah satu contohnya itu ada bayur, ada rotan, ada kayu garuh, ada cempaka, dan juga jambe. Ada juga anggrek, ada juga tangkil dan salak. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fauna yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, Taman Nasional Ujung Kulon ini memiliki beragam jenis satwa liar, baik itu bersifat endemik maupun yang dilindungi. Nah, secara umum kawasan ini tuh masih mampu menampung perkembangbiakan berbagai jenis satwa liar. Nah, beberapa jenis satwa endemik penting dan merupakan jenis yang langka yang harus dilindungi, yaitu ada badak Jawa, oa Jawa, sirili, dan juga anjing hutan. Nah, semenanjung Ujung Kulon pada saat ini merupakan habitat terpenting bagi badak Jawa yang populasinya itu hanya sekitar 60 sampai dengan 70 ekor, serta merupakan satu-satunya tempat di dunia di mana secara alami ini badak bisa berkembang biak pada dekade terakhir ini. Jadi di Taman Nasional ini diperkirakan ada sekitar 30 jenis mamalia yang terdiri dari mamalia unggulan seperti badak, banteng, rusa, kijang, dan juga kancil, dan masih banyak lainnya. Pokoknya ada babi hutan, mamalia macan tutul, anjing hutan, macan, kucing hutan, dan ada juga mamalia kecilnya seperti walawongo nih, pando, landak, bajing tanah. Pokoknya masih banyak lagi jenis satwa mamalia yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, yang pertama itu ada atraksi. Nah, atraksi yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon itu ada banyak. Yang pertama ada di Pulau Pocang, Pulau Pocong, ada Tanjung Layar, ada Cidao, ada Pulau Oar, ada Pantai Dapulang, ada Habitat Owa Jawa Curug Cikarang, dan juga ada Sumber Air Panas, dan juga ada Tanjung Layar, Pohon Kiara yang berusia 100 tahunan lebih, dan juga ada Pulau Panaitan, dan juga ada Gua Sangkahyang, dan juga ada Padang
Pengembaraan Cibunar, dan juga Padang Pengebalasan Cidaon. Nah, dan juga ada aksesibilitasi. Nah, sarana transportasi untuk menuju ke Taman Nasional Ujung Kulon bisa dilalui oleh 2 jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Nah, jalur darat dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan umum atau bis kayak dari jurusan Jakarta ke Kalideres langsung ke Labuan, atau dari Jakarta dari Kampung Rambutan baru ke Serang baru ke Labuan. Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan angkutan umum atau minibus dengan jurusan Labuan ke Sumur Tamanan Jaya, seperti itu. Dan juga kalau menggunakan jalur laut, nah perjalanan menuju kawasan Taman Nasional Ujung Kulon itu kalau melalui jalur laut dapat dilakukan dengan menggunakan kapal sewaan kayak yang bisa disewa di Labuan sampai ke ke Pantai Cerita, Sumur maupun ke Taman Jaya, seperti itu. Dan juga yang terakhir ada amenitas. Nah, amenitas yang bisa dilakukan, fasilitas yang bisa dilakukan di Taman Nasional Ujung Kulon itu bisa snorkeling, diving, hiking ke Karang Pocong, hiking ke Tejemung, ada juga snorkeling, diving di Cisadawea atau Pulau Pecang. Karena banyak sekali yang bisa dilakukan. Ada trekking ke Cibunuan, ada ziarah ke Gua Sanggahyang Ziarah, kayak seperti itu. Terus di sini juga ada ekosistem yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon ini memiliki 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem daratan, terdiri dari hutan hijau tropika, daratan rendah yang terdapat di daerah Gunung Honje, Semenanjung Ujung Kulon, Pulau Pecang, sama Pulau Panaitan. Dan juga ada ekosistem perairan. Nah, ekosistem perairan ini ada kayak terumbu karang, padang lampun, terdapat di wilayah Semenanjung Ujung Kulon, Pulau Handelem, Pulau Pecang, Pulau Panaitan, masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada ekosistem pesisiran pantai. Nah, terdiri dari hutan pantai yang terdapat di sepanjang pesisir pantai. Nah, selanjutnya mengenai informasi peta Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, ini ada salah satu penampakan peta Taman Nasional Ujung Kulon yang sebagai kawasan konservasi dan cagar alam tertua di Indonesia. Dan juga bisa kita lihat bahwa peta Taman Nasional Ujung Kulon ini meliputi wilayah Krakatau dan beberapa pulau kecilnya seperti Pulau Handelem, Pulau Pecang, dan Pulau Panaitan. Taman Nasional juga ini terletak di sebuah kecamatan yang dinamakan Labuan dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tepatnya ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.